Pemerintah menyiapkan dana siaga sebesar 5 triliun rupiah untuk mendukung penanganan bencana di seluruh Indonesia. Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa memastikan dana tersebut dapat ditambah jika kebutuhan di lapangan meningkat. Setiap pengajuan resmi dari BNPB akan ditindaklanjuti dengan cepat melalui SOP khusus penanganan bencana. Selain itu, BNPB juga memiliki sekitar Rp50 miliar dana siap pakai untuk mendukung kebutuhan darurat. Kesiapan anggaran ini diharapkan memastikan penanganan bencana berjalan cepat, tepat sasaran, dan tidak terkendala pembiayaan. Peringatan HUT RI ke-81 di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur diwarnai kepanikan saat gempa susulan mengguncang ketika upacara tengah berlangsung. Ya pemirsa, beginilah suasana upacara peringatan HUT Republik Indonesia ke-81 di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur yang dipimpin langsung oleh Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mendadak tegang. Pemirsa, kepanikan terjadi saat rangkaian upacara berlangsung. Guncangan gempa bumi susulan berkekuatan magnitudo 5,8 terjadi pada pukul 7.46 waktu Indonesia Barat, membuat peserta berhamburan menyelamatkan diri. Setelah situasi dipastikan aman dan tidak berpotensi tsunami, rangkaian upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia kembali dilanjutkan. Gempa bumi magnitudo 5,8 kembali mengguncang wilayah Nagakeo, Nusa Tenggara Timur. Guncangan terjadi di tengah rangkaian gempa yang masih berlangsung di wilayah Flores. Gempa bumi susulan berkekuatan magnitudo 5,8 yang berpusat di wilayah Nagakeo pada Senin pagi merusak permukiman warga. Kerusakan terparah terjadi di Dusun Watubara, Mukusaki, Wewaria. Dinding rumah retak hingga ambruk, sementara bagian bangunan lainnya rusak parah dan tak lagi bisa dihuni. Ini kondisi rumahnya. Akibat gempa ini warga terpaksa beraktivitas di luar rumah. Mereka khawatir bangunan runtuh jika sewaktu-waktu terjadi gempa susulan. Mungkin kalau ada hal-hal atau ada bantuan, yang paling utama adalah air minum, kemudian makanan, lalu kalau bisa untuk tenda untuk kami tinggal sementara. Hingga Senin sore, warga juga mengaku belum menerima bantuan darurat dari pemerintah Kabupaten Ende. Warga berharap petugas segera datang mendata kerusakan serta menyalurkan logistik dan menyiapkan tempat pengungsian bagi warga yang rumahnya sudah tidak layak huni. Dari Ende, Nusa Tenggara Timur, Jody Nura, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah makin tak terkendali. Api merambat hingga mendekati permukiman dan menghanguskan satu unit rumah. Kebakaran hutan terus meluas di Kelurahan Kamelo Baru, Sabangau, Palangkaraya. Api terus menjalar membuat petugas gabungan kewalahan memadamkan api. Satu unit rumah kosong berkonstruksi kayu yang sudah lama ditinggal penghuninya turut terbakar. Karena sulit mendapatkan sumber air, petugas mengerahkan mobil tangki. Setelah api di rumah berhasil dipadamkan, petugas langsung menyasar titik api di lahan sekitar agar api tidak lagi menjalar ke permukiman. Hingga kini, BPBD Kota Palangkaraya mencatat lebih dari 227 hektar lahan terbakar dalam 235 kejadian karhutla. Saya himbau jangan sampai ada pembakaran hutan lagi dari masyarakat, pembakaran kebun, himbau jangan sampai ada pembakaran kebun lagi. Petugas mengimbau masyarakat menggunakan masker untuk mengurangi paparan asap. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan.
Inilah detik-detik kobaran api menghanguskan gudang logistik di Kampung Ceger, Kelurahan Harapan Jaya, Bekasi Utara, Jawa Barat. Banyaknya barang mudah terbakar serta kencangnya tiupan angin membuat api dengan cepat membesar. Warga pun panik, khawatir api menyambar SPBU dan permukiman warga yang lokasinya berdekatan. Ada muncul asap, ada teriak lah sebelah sana, anak-anak kebakaran. Udah saya tanyakan security penyebabnya apa, dari sampah ada yang buang rokok gitu. Banyaknya warga yang berkumpul membuat petugas kesulitan menjangkau titik api. Petugas pun terpaksa menjebol tembok untuk menjinakkan si jago merah. Setelah berhasil menjangkau titik api, petugas langsung mengerahkan selang air dan berupaya menjinakkan api. Untuk memadamkan api, 12 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan. Penyebab kebakaran hingga kini masih dalam penyelidikan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Seorang wanita tanpa identitas ditemukan tewas mengambang di Sungai Cicati, Cibadak, Sukabumi, Jawa Barat. Jasad ditemukan dalam kondisi mengeluarkan aroma tak sedap di antara bebatuan sungai. Ya pemirsa, warga kampung Sukamaju, Desa Warna Jati, Cibadak, Kabupaten Sukabumi digegerkan dengan penemuan sesosok jasad wanita yang mengambang di aliran Sungai Cicati. Korban pertama kali ditemukan warga yang hendak memancing. Saat ditemukan kondisi mayat terlungkup di antara bebatuan pinggir sungai. Kondisi korban sudah membengkak dan diduga sudah lama berada di sungai. Polisi yang menerima laporan langsung melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi. Kepala desa menyebut korban bukan warga setempat. Di Sungai Cicati. Sepanjang jalan itu sampai ini RW 1, jadi belum ada. Kalaupun itu diindikasinya warga, tapi nggak tahu juga karena itu kan belum dibuka. Jadi belum ada laporan, Pak? Belum ada laporan kehilangan? Belum ada laporan kehilangan atau belum ada laporan orang hilang. Pemirsa, Badan Gizi Nasional mengungkap hasil investigasi awal insiden keracunan yang menimpa ratusan siswa di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Penyebabnya akibat ikan yang akan dimasak dibiarkan dalam suhu ruang lebih dari 12 jam. Badan Gizi Nasional BGN mengungkap hasil investigasi awal yang menyebabkan 256 siswa di Kabupaten Karo, Sumatera Utara keracunan usai menyantap makan bergizi gratis. Hasil investigasi awal diungkap Kepala BGN Sudaryono saat menjenguk siswa yang dirawat di Rumah Sakit Haji Medan. Kepala BGN mengungkap adanya kelalaian dalam proses pengolahan makanan di SPPG Brastagi Sempajaya. Ikan yang akan dimasak untuk menu MBG dibiarkan di suhu ruang lebih dari 12 jam. BGN mengambil tindakan tegas membekukan SPPG Brastagi Sempajaya dan mencopot Kepala SPPG serta mengajukan pemecatan tidak hormat pada Kepala SPPG yang berstatus ASN. Ada sekitar 300 atau 200 atau 300 ekor yang tidak masuk ke freezer, itu kemudian ditaruh di suhu ruangan dalam kurun waktu 12 sampai lebih dari 12 jam. Ya kok ikan basah kok taruh di, itu kan mohon maaf lah ya, itu suatu kebodohan menurut saya. Sudaryono menegaskan sanksi tersebut menjadi peringatan keras bagi seluruh pengelola SPPG di Indonesia agar bekerja sesuai prosedur dan tidak mengabaikan keamanan pangan. Dari Medan, Sumatera Utara, Said Ilham, iNews melaporkan.